Ini jangan-jangan demonstrasi kali ini juga sama nih. Biar kalian nggak puasa gitu ya. Udah demo aja. Nanti kalau kita demo, kehausan, kelaparan, sekiranya kita bisa mati, kita harus makan waktu itu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang nggak pernah kekurangan alasan. Ada aja modusnya. Cerita-cerita semacam itu menurut saya jadi mirip sekali dengan demonstrasi di bulan Ramadan. Ini bagi saya menarik gitu. Karena jarang-jarang bulan puasa ada demonstrasi. Coba kita ingat-ingat. Biasanya yang rame di bulan puasa, yang bikin ribut, FPI. Sweeping kanan kiri gitu ya. Minta THR, maksa. Iya kan biasanya gitu. Tapi ini karena FPI-nya sudah bungkus. Pentolan-pentolannya udah masuk penjara, dikerangkeng setan-setannya gitu ya. Ini sekarang tiba-tiba ada demonstrasi. Ini kan pertanyaan besar gitu. Saya tidak berniat untuk menyamakan antara mahasiswa dengan FPI karena ini berbeda sama sekali gitu. Karena nggak bisa mahasiswa disuruh sweeping warung, nggak bisa gitu ya. Beda tugas gitu. Ya, tapi ini menarik, kenapa kok tiba-tiba mahasiswa demonstrasi di bulan Ramadan gitu. Jarang-jarang loh. Dan selain itu, yang saya lihat dari demonstrasi kemarin, yang rame di media gitu, itu kan hanya tuntutan-tuntutan yang sebenarnya itu sudah dijawab oleh pemerintah, DPR, dan banyak partai politik di Indonesia gitu. Soal tuntutan penolakan 3 periode, itu kan sudah dijawab sama Presiden, DPR, partai-partai politik. Yang masih meminta untuk pemilu ditunda, cuma PKB. Cuma Caimin gitu. Yang alasannya pengen menyelamatkan Kiai Ma'ruf Amin. Ya itu tanya aja sama Caimin, saya nggak enak kalau ngebahas Ma'ruf Amin gitu ya. Tapi di luar itu, di luar cerita demonstrasi, provokasi, penyusup, orang-orang yang ingin membuat keributan, keonaran, dan sebagainya, sebenarnya ada satu cerita yang ini dilupakan oleh banyak orang, yaitu ketika mahasiswa itu berdemonstrasi, dalam banyak video yang saya lihat gitu ya, mereka tuh banyak yang ngerokok. Minum es, makan cemilan gitu. Ya kalau yang perempuan, kerudungan, mungkin kita bisa berhusnudon atau berprasangka baik gitu. Mungkin dia lagi head, lagi nggak bisa puasa. Tapi kalau yang laki-laki, ini kan umat Indonesia ini kan masih mayoritas Islam gitu ya. Kan pasti mayoritasnya puasa nih, apalagi yang masih muda-muda. Kalau yang udah tua-tua kita bisa maklum, mungkin udah nggak kuat gitu ya. Tapi kalau yang muda-muda kan mestinya puasa. Tapi banyak juga laki-laki itu ngerokok. Nggak mungkin mereka Kristen semua ini. Pasti banyak Islamnya. Gitu. Jadi saya sangat meyakini bahwa dalam demonstrasi kemarin itu banyak mahasiswa yang batal puasa. Apalagi ada saya baca satu berita di Makassar gitu ya. Sekumpulan mahasiswa tiba-tiba nyerbu minimarket. Beli minum, beli cemilan. Ini kan lucu gitu. Ini kalian mau demo atau mau bukber ini? Terus ketika ditanya, diwawancara mahasiswanya, alasannya ya ini konsekuensi demonstrasi di siang hari katanya. Karena kami nggak kuat, karena kami dehidrasi. Kalau kamu tahu sudah nggak kuat, ngapain kamu demo? Demonstrasi itu bukan pekerjaan. Kalian demo kan nggak dapat uang. Apa dapat? Mana tahu dapat gitu ya. Sementara yang pekerjaan, yang memang sudah kewajiban, itu pun masih diakal-akali sama banyak orang gitu. Orang-orang yang bekerja di siang hari, yang menjadi tukang, yang panas-panasan, mereka itu ngakalin gitu. Minta ke juraganya, ke bosnya, bagaimana caranya agar mereka ini bisa bekerja malam hari aja. Supaya siang mereka nggak perlu kerja, supaya mereka bisa puasa dengan nyaman gitu. Kalaupun mereka mau bekerja, biasanya mulainya tuh agak sore, jam 3 gitu. Sampai jam 12 malam tuh. Biasanya pekerja-pekerja rumahan kayak gitu. Teman-teman saya banyak yang kayak gitu. Ya tapi itu kan kewajiban.
Bekerja itu wajib, mencari nafkah itu wajib. Jadi wajar kalau kemudian mereka sebagian ada yang tetap bekerja dan kemudian nggak bisa puasa. Wajar gitu. Tapi kalau demonstrasi, ini hukumnya apa? Wajib, sunnah, makruh, mubah, atau haram, jangan-jangan. Demonstrasi di siang hari, itu kan seperti datang ke warung terus diem aja di warung gitu. Menggoda. Bikin lapar gitu. Ya daripada kalian demonstrasi siang-siang panas-panasan, mending kalian ke warung aja gitu. Sama aja ngebatalin puasa juga. Dan kalau dipikir-pikir gitu ya, kalau saya lihat teman-teman saya yang jadi tukang pekerja rumah gitu, yang kerja keras gitu, mereka masih mau ngakali, berpikir keras agar mereka tetap bisa bekerja, dapat uang meskipun di bulan Ramadan. Mereka saya pikir-pikir cerdas juga gitu ya. Mereka mengajukan diri untuk bekerja di malam hari. Nah ini mahasiswa yang sebenarnya tugasnya adalah belajar, malah demo untuk membatalkan puasa. Mereka ini nggak bisa ngakalin atau gimana, kan mestinya mereka mikir gitu. Kalaupun mau demonstrasi, demonstrasi itu harus dilakukan hari ini juga, minggu ini juga. Ya kan bisa aja sebenarnya demonstrasi di dalam gedung gitu ya, di gedung di kemahasiswaan, di kampusnya masing-masing. Undanglah wartawan, orasilah ketua BEM-nya gitu. Kan bisa aja gitu, nggak perlu panas-panasan. Lawang jumlahnya juga sama. Malah kalau di dalam gedung mungkin jumlahnya lebih besar dibandingkan kalian demonstrasi ke jalanan. Kenapa ini nggak kepikiran sama kalian? Kenapa kalian kalah sama tukang untuk ngakalin lebih pintar mereka? Dan dari sini ketika saya lihat ada banyak mahasiswa yang menyerbu minimarket, lalu kemudian setelah itu beli minuman, makanan, makan di depan minimarket tanpa rasa bersalah sekalipun gitu ya. Ini kan menunjukkan bahwa fatwa MUI nggak ada gunanya. Lah gimana? Mahasiswa nggak menghargai bulan Ramadan, nggak menghargai yang puasa ini. Mereka malah makan-makan. Gimana MUI? Nggak ada tanggapan dari MUI gitu. Jadi sebenarnya menurut saya gitu ya, daripada warung-warung itu ditutup siang hari, ya mendingan sekalian aja dibuka gitu. Biar mahasiswa kalau mau demo bisa makan. Asik. Atau sebelum demo mereka makan dulu, sarapan dulu gitu. Biar ketika demo nggak kelihatan banget orang kelaparan. Ya, tapi karena warungnya tutup semua gitu ya, akhirnya yang mereka nyerbu minimarket. Ini jelas penistaan bulan Ramadan. Saya bercanda gitu ya, karena lucu gitu. Belakangan ini kan banyak orang mengkampanyekan hormati yang berpuasa, hormati yang berpuasa. Nah ini ketika ada mahasiswa yang nggak menghormati bulan puasa, di mana suara kalian? Kok kalian malah ikut demo sama mereka? Gak ada yang mempermasalahkan mahasiswa makan-makan siang hari, gak ada. Dan selain itu saya lihat juga demonstrasi mahasiswa ini, selain tuntutannya nggak jelas gitu ya. Coba kita pikirlah, dari 11 April dan 21 April kemarin, kira-kira apa tuntutan mereka yang bisa kita terima dan secara logis bisa kita anggap sebagai masuk akal gitu ya? Bisa kita terima? Nggak ada. Tuntutannya apa kita juga nggak tahu. Yang kita tahu mereka demo minta Jokowi turun, udah. Menolak 3 periode, ya udah, apalagi coba tuntutan mereka. Hilang begitu aja. Artinya ini tindakan yang sia-sia gitu. Aktivitas yang dalam agama Islam ini disebut sebagai mubah. Nggak ada gunanya gitu. Dan selain itu demonstrasi mahasiswa saya lihat juga apa ya? Yang demo itu sebenarnya kebanyakannya bukan mahasiswa malah. Malah emak-emak gitu ya. Emak-emak HRS, emak-emak FPI gitu yang ikut. Jadi demonstrasi mahasiswa itu hanya judul saja, isinya kebanyakannya ya emang tukang demo. Cuma kan kalau mereka demonstrasi atas nama masyarakat, atas nama 212, kita itu nggak respect, media juga udah bosen gitu. Makanya mahasiswa disodor-sodorin ke depan gitu. Tapi isinya ya mereka-mereka juga tukang-tukang demo lagi gitu.
Makanya ada siswa SMP juga ikut demo, SMA juga ikut demo, SMK ya ikut demo. Sama aja kayak demo-demo sebelumnya. Jadi dari sini saya juga jadi kepikiran gitu. Jangan-jangan demonstrasi ini hanya dijadikan alat atau alasan gitu ya untuk nggak puasa. Ya karena kalau sebelumnya kalau mahasiswa berdemo itu kan mencari alasan supaya nggak masuk sekolah, nggak masuk kelas gitu ya. Lebih enak demo, asik sama teman-teman, cuma teriak-teriak udah selesai gitu kan. Kalau masuk kelas kan bingung gitu, harus mikir, capek, stres gitu kan. Kalau demo kan nggak stres, ya paling sikut-sikutan sama polisi lah sedikit gitu ya. Ini jangan-jangan demonstrasi kali ini juga sama nih. Biar kalian nggak puasa gitu ya, udah demo aja. Nanti kalau kita demo, kehausan, kelaparan, sekiranya kita bisa mati, kita harus makan waktu itu. Pasti ada yang kepikiran seperti itu. Bonusnya bonus gak puasa. Jadi dari demonstrasi kemarin kita bisa lihat bahwa ya ada provokator seperti biasa, ada yang menunggangi juga seperti biasa gitu. Yang tidak menunjukkan mereka itu mahasiswa yang udah tua-tua juga masih pakai jaket gitu ya. Entah mahasiswa tahun berapa gitu. Ini kan menunjukkan bahwa aksi-aksi mahasiswa ini sebenarnya ya ditunggangi, sudah nggak bisa lagi berdemonstrasi atas nama mahasiswa sendiri gitu. Karena pasti ini menjadi apa ya, magnet untuk orang-orang yang suka demo untuk ikutan gitu. Jadi kalau misalkan Demokrat nggak terima bahwa aksi mahasiswa ini ditunggangi, ini penghinaan dan sebagainya, ya lihat aja kenyataannya. Kenyataannya kan emang ditunggangi. Emang yang demo ya banyak kan bukan mahasiswa, emak-emak. Jadi kalau Demokrat nggak terima ya itu jadi kayak slogannya mereka sendiri gitu. Katakan tidak, padahal iya. Jadi buat adik-adik mahasiswa ke depan gitu ya tahun depan, karena nggak mungkin kan kalian demo lagi dengan bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi ini gitu ya. Tahun depan kalau mau demo lagi ya tolong dipikirkan lagi. Dan bagi MUI, ini saya jarang-jarang nih MUI mendiamkan masalah sosial di masyarakat. Padahal ini kan viral di mana-mana nih. Masalah demo dan orang-orang makan di siang hari ini. Ini bukan demonstrasi menyalurkan aspirasi, tapi demonstrasi untuk makan-makan. Ya kapan dong MUI mau keluarin fatwa gitu, nggak boleh demo siang-siang gitu kan? Karena bisa membatalkan puasa. Saya pikir ini jauh lebih berbahaya dibandingkan warung buka gitu. Kalau warung buka kita masih bisa tahan. Tapi kalau orang demo siang-siang kepanasan, harus makan, harus minum itu. Otomatis batal. Tapi karena ini sudah terjadi buat adik-adik mahasiswa yang sudah membatalkan puasanya, ya segeralah meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala karena ya ini melecehkan atau tidak menghormati bulan puasa gitu. Bulan puasa itu mestinya ya kita menghormati betul kesucian bulan ini. Tapi karena kalian sudah batal gitu, nggak puasa, ya sudah nanti diganti saja di luar bulan puasa. Ya sekali lagi semoga ini menjadi pelajaran buat adik-adik semua gitu ya. Dan kalaupun mau menyampaikan aspirasi ya ke depan sebaiknya itu lebih jelas lagi, lebih terstruktur, lebih punya strategi gitu. Nggak sporadis seperti ini. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.